Kalau dengar kata Fibonacci, banyak trader langsung kebayang kayak lagi buka kitab sihir kuno. Angka-angka aneh, garis warna-warni. Terus ada yang mikir, wah ini mah ilmu penyihir tingkat tinggi. Padahal sebenarnya, ya emang ilmu penyihir, tapi penyihir yang rasional. Scalper itu sebenarnya mirip penyihir malam-malam, duduk sendirian, lihat layar, nunggu momen, kadang komat kamit sendiri, bukan baca mantra, tapi mikir masuk sekarang, apa bentar lagi. Dan di situ Fibonacci mulai relevan. Fibonacci itu bukan tongkat sihir yang bikin market nurut. Dia cuma kayak lingkaran sihir di lantai, nandain area. Biasanya di sini energi aneh muncul. Apakah pasti kejadian? Enggak. Penyihir waras tahu, mantra pun bisa gagal. Scalper yang cocok sama Fibo itu scalper yang nggak mabok kekuatan. Dia nggak teriak, pasti mantul. Dia cuma bilang pelan, kalau ada reaksi di sini, gue siap. Itu beda mental, bro. Banyak trader pakai Fibo kayak baca mantra tanpa ngerti artinya. Ditarik sembarang. Angka muncul, terus yakin sendiri. Padahal itu bukan mantra perlindungan. Itu cuma coretan. Scalper lama ngerti satu hal, yang bikin Fibonacci berguna itu waktunya, bukan garisnya. Kayak penyihir nunggu bulan purnama. Kalau salah hari, mantra sama aja kayak doa nyasar. Fibonacci cocok buat scalper karena scalper hidup di dunia menit detik. Kita nggak cari ramalan masa depan, kita cari zona logis. Zona di mana harga sering mikir. Zona di mana candle mulai ragu. Zona di mana market kayak berhenti sebentar, terus nanya ke dirinya sendiri. Lanjut? Atau balik? Nah, di situ scalper berdiri, nggak teriak, nggak maksa. Cuma siap. Humornya gini bro, scalper tanpa Fibo itu kayak penyihir yang teleport tanpa lihat koordinat. Kadang nyampe, kadang nyemplung ke jurang. Scalper pakai Fibo itu at least tahu. Oke, kalau nyasar gue tahu salahnya di mana. Fibonacci juga ngajarin satu mantra penting. Tidak semua harga layak disentuh. Itu mantra perlindungan paling mahal di market. Harga di tengah-tengah, kabut tebal. Energi nggak jelas. Penyihir waras nggak casting mantra di situ. Scalper waras juga nggak entry di area abu-abu. Banyak yang salah paham, dikira Fibo itu bikin entry makin sering. Padahal kebalik. Fibo itu bikin entry makin jarang. Karena lo nunggu harga datang ke lingkaran sihir lu, bukan lu yang ngejar harga-harga ambil ngos-ngosan. Dan nunggu itu nggak semua orang kuat. Makanya Fibonacci sering dibilang ribet. Bukan karena alatnya, tapi karena dia memaksa lo sabar. Scalper yang udah lama di market tahu rasanya salah mantra. Masuk terlalu cepat, masuk karena penasaran, masuk karena kayaknya. Dan setiap kali salah, energi mental kesedot. Makanya lama-lama scalper belajar milih mantra yang lebih aman. Fibo bukan jaminan cuan, tapi dia jamin satu hal, lu nggak asal masuk. Dan di dunia scalping itu udah setengah kemenangan. Kalau area Fibo ditembus tanpa reaksi, penyihir waras nggak ngamuk. Dia bilang, oke, energi hari ini bukan di sini. Terus dia mundur, bukan karena kalah, tapi karena belum waktunya. Scalper yang maksa itu kayak penyihir ngecast mantra berkali-kali sambil marah. Tenaganya habis duluan. Market? Santai. Fibonacci itu bukan buat melawan market, tapi buat berdiri di posisi yang masuk akal. Dia ngajarin kita satu kalimat sakral. Gue masuk bukan karena pengen, tapi karena harganya datang ke gue. Itu mantra paling susah dihafal trader pemula. Dan bro, semakin lama lo di market, semakin lo sadar yang bikin akun awet itu bukan mantra terkuat. Tapi mantra yang jarang dipakai. Scalper yang survive itu kelihatan kayak penyihir tua. Geraknya dikit, mantranya pendek, tapi sekali kena efeknya terasa. Kalau hari ini lo pakai Fibonacci, jangan harap dia bikin lo selalu benar. Harap aja dia bikin lo lebih tenang, lebih jarang nekat, dan lebih sering bilang belum. Karena di market belum itu sering lebih mahal daripada sekarang. Gue Hans, Scalper Rise. Kalau setelah denger obrolan ini lo pakai Fibo bukan sebagai jimat, tapi sebagai penjaga diri, berarti lo bukan lagi trader sembarangan. Lo udah mulai jadi penyihir yang waras. Sampai ketemu di chart berikutnya, bro.